Jadi malam ini ya di sesi yang kedua ini kita akan coba bahas satu teori yang sangat terkenal ya, eh, namanya Innovators Dilemma. Di Learn saya sediakan berbagai apa materi ya dari profesornya langsung ya Clayton Christensen. Ini saya cuplik beberapa chapter ya, chapter 2 dan chapter 6 terutama yang menjelaskan fenomenanya. Tapi saya sertai dengan satu paper saya ya, tentang Innovators Dilemma ini tahun 2017, jadi lebih kekinian daripada bukunya yang tahun 2003. Terus membahas beberapa kasus-kasus juga yang tren pada saat itu ya. Terus ada berbagai video juga, diskusi dari tahun lalu termasuk ringkasan dari teorinya gitu ya. Ada berita juga kenapa Kodak, Motorola dan Nortel eh, bangkrut ya, gagal. Lalu juga contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang gagal berinovasi gitu ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan semua menolong. Untuk kemudahan, saya ingin bahas paper ini aja ya, karena meringkas berbagai hal dari teorinya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak puas mau baca Clayton Christensen langsung, silakan ya. Di YouTube juga saking terkenalnya karena dia profesor dari Harvard Business School ya. Banyak sekali ya diskusi-diskusi dengan beliau gitu ya. Nah, jadi Innovators Dilemma itu ya mulai dengan pertanyaan. Clayton Christensen itu bertanya ya, kenapa justru perusahaan-perusahaan besar itu yang kesulitan, terutama kalau menghandle teknologi-teknologi disruptif. Ya, jadi ada beberapa isu penting ya. Yang penting adalah aspeknya bahwa justru perusahaan besar yang gagal. Perusahaan kecil startup biasanya berhasil. Terus penyebabnya adalah teknologi disruptif ya. Disruptif itu artinya dengan kehadiran teknologi baru itu pola kehidupan terus berubah ya. Nah, si Clayton Christensen ini membangun satu teori yang menunjukkan kenapa justru perusahaan besar yang rentan gitu ya. Misalnya ya kalau Bapak Ibu pikirkan buat problem kekinian kita ya. Problemnya adalah mobil listrik. Kenapa mobil listrik itu bukan jagoan-jagoan lama yang menguasai, berusaha masuk ke pasar secara agresif, bukan Mercedes, bukan Audi, bukan Toyota, bukan Honda, begitu ya. Yang masuk adalah Wuling, Hyundai, dan BYD. Gitu ya. Dan BYD itu mulai mengalahkan Tesla ya di pasar-pasar, bahkan di China, di Amerika, dan di Eropa gitu ya, menjadi ancaman yang serius ya buat perusahaan-perusahaan mobil yang udah berpengalaman ya, di Eropa, dan juga Tesla sendiri ya di Amerika. Nah, kenapa begitu ya? Padahal fenomenanya selalu seperti ini tampaknya ya. Nokia bangkrut, Kodak bangkrut gitu ya. Motorola bangkrut gitu ya. Justru perusahaan besar yang kena melulu ya. Eh, Perusahaan-perusahaan yang mendominasi justru yang tadinya nggak punya nama ya, di fotografi Nikon sama Canon gitu misalnya ya. Nanti di mobil ya mungkin BYD sama Wuling gitu ya. Tapi ya tetap ada ya teman-teman saya yang bilang, oh nggak bisa, Toyota lebih canggih dari zaman dulu kan, udah bisa buat mobil bagus gitu ya. Toyota bakal menang, lihat aja gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya fenomenanya seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa gitu ya. Nah, jadi paper ini menolong ya memberikan gambaran itu ya. Eh, jadi salah satu yang dijelaskan oleh Clayton Christensen adalah perusahaan besar itu gagal ya. Biasanya tipikal jawabannya adalah oh dia gagal berinovasi ya. Oh dia gagal ini ya, kurang kreatif gitu ya. Perusahaan kuno kurang kreatif. Enggak seperti itu ya, pada kenyataannya Clayton Christensen itu bilang ya, perusahaan besar itu karena dia memang menguasai modal yang besar, di labnya bikin mobil listrik itu nggak susah. Kodak bikin kamera digital tuh bisa. Justru dia yang menemukan juga di labnya gitu ya. Tapi kenapa dia nggak bisa ya, apa memasarkan terus jadi berhasil dengan produk baru itu yang sebenarnya sangat disruptif ya, dan akhirnya di gelombang berikutnya malah mendominasi begitu ya. Nah, ini ada beberapa problem ya, dan
penjelasan-penjelasan Clayton Christensen yang sangat penting saya kutip langsung ya dari bukunya di dalam bahasa Inggris, tapi ada penjelasan bahasa Indonesianya ya. Nah, di bagian yang ini ya, Clayton Christensen itu bilang, perusahaan besar ya, masalahnya adalah butuh ekonomi besar juga. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan besar ya yang ukurannya 40 juta dolar ya, harus untung 8 juta dolar ya supaya punya growth itu 20%. Kalau perusahaan yang lebih kecil 10 kali lipat ya, oh sorry, perusahaan 4 miliar dolar ya yang 100 kali lipat lebih besar perlu untung 800 juta dolar gitu ya. Jadi nggak sebanding gitu ya. Perusahaan besar dia memang raksasa, tapi saking dia udah raksasa ya dia butuh biaya besar juga untuk ongkos produksi dan mengcover hal-hal lain yang memang sudah menjadi kebiasaan di dalam proses produksinya dia. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini ya. Misalnya industri mobil ya. Industri mobil itu kita jangan pikir cuman beli mobilnya terus selesai. Industri mobil itu punya industri after sales yang sangat menggurita. Ya karena kenapa? Supaya mobil kita terus jalan dengan baik ya, harus diservis berkala. Terus ada perusahaan yang jual under deal-nya aja gitu ya. Jadi ada komunitas industri itu yang bergantung seluruhnya sama teknologi ini gitu ya, dan hidup dari sana semuanya gitu ya. Kodak juga gitu. Dia gagal ya masuk ke dalam fotografi digital. Kenapa? Karena dia tuh bukan jualan kamera doang, dia jual kertas fotonya, ya jual industri untuk cuci cetak foto gitu ya, Bapak Ibu yang masih berusaha mencetak ke kertas foto ya untuk kenang-kenangan yang lebih apa lebih bisa fisik gitu ya, bisa diraba tangan gitu ya. Ya tahu ya, tapi toko-tokonya makin lama makin dikit ya. Cuman ada ya. Tapi kan dia butuh ruang gelap, butuh ya sekarang sih printer digital lah ya. Tapi zaman dulu ada kimiawinya untuk mencetak dari negatif jadi kertas film dan lain sebagainya. Itu industri tersendiri semuanya. Masalahnya pilihan yang dihadapi oleh Kodak ya adalah kalau dia beralih ke digital, seberapa banyak ekonomi dia yang terkanibalisasi. Itu menghasilkan dilema tersendiri. Padahal dia mesti untung gede dari semua cabang industrinya dia itu ya. Dan perusahaan besar justru yang nggak punya nyali untuk crossing jurang itu tuh masuk ke teknologi startup yang walaupun disruptif dan menjanjikan, tapi pasarnya waktu mulai semua pasar startup itu lebih kecil. Sedangkan dia udah mendominasi pasar gitu ya. Jadi siapa yang sanggup eh, terjun ke kolam kecil padahal dia raksasa, dia gajah. Jadi justru manajer yang masuk akal nggak akan melakukan itu. Ya sehingga kata Clayton Christensen sangat logis justru kalau perusahaan besar ini gagal melakukan ini. Bukan karena mereka nggak nguasain teknologi loh. Itu penjelasannya salah gitu ya. Nah, hal semacam ini ya kita amati juga di dalam dunia elektro ya, di telekomunikasi sering terjadi ya karena di situ banyak inovasi ya. Yang tercatat di dalam sejarah misalnya telepon kabel ya, waktu Alexander Graham Bell menemukan telepon itu, dia mau menjual kepada Western Union. Western Union ini perusahaan telegram zaman dulu. Jadi sebelum ada telepon kabel, komunikasi antar kota yang paling laku adalah telegram. Karena di jalur kereta api itu bisa ada kawat telegraf, terus di situ bisa kirim berita. Yang penting orang di kota lain itu ke kantor pos untuk terima beritanya. Ya, sebelum ada telepon. Nah, terus Alexander Graham Bell telepon pertamanya itu jelek, suaranya kresek-kresek, kabelnya nggak bisa jauh dan lain sebagainya. Terus dia berusaha jual ke Western Union. Western Union ngetawain, ini mainan apa? Siapa yang butuh? Kamu bisa jualan berapa banyak ya? Sedangkan bisnis komunikasi jarak jauh kita ini raksasa gitu ya. Jadi dilepehin ini ya, dimuntahkan itu Alexander Graham Bell ya dengan produksinya gitu ya. Lalu tapi Alexander Graham Bell-nya nggak putus asa, dia jualnya rumahan, lama-lama meningkat ya orang yang karena seneng ya tiba-tiba bisa ngobrol sama tetangga gitu ya.
Terus lama-lama jaringannya makin besar, lama-lama Western Union yang dibeli oleh perusahaannya Bell Telepon itu. Ya, jadi selalu seperti itu tuh kasusnya ya, sehingga buat apa Clayton Christensen ini dia berusaha menangkap dan membuat teori terhadap fenomenanya. Nah, di dalam bukunya yang diamati oleh Clayton Christensen ya sampai dia bisa membuktikan teorinya adalah industri hard disk. Karena di era tertentu ya tahun 70-an sampai tahun 90-an, industri hard disk ini makin lama berkembangnya cukup pesat ya. Dan perkembangannya yang menghasilkan disrupsi adalah ukuran hard disk itu makin lama makin kecil. Ya, jadi zaman dulu ada hard disk yang ukurannya sangat besar ya, 5,25 inch, lalu 8 inch begitu ya. Terus makin lama makin kecil terus begitu ya. Nah, yang apa? Yang sangat besar tuh yang ukuran 14 inch ya. Jadi zaman dulu komputer tuh segede lemari ya, mainframe gitu ya. Lalu hard disknya juga besar 14 inch. Dan kecenderungannya di pasar yang sustainable ya, bukan pasar yang sustainable, pasar yang sustain teknologi ya, teknologi yang incumbent gitu ya, teknologi yang udah mapan ya. Maunya pasarnya itu mendikte makin lama kapasitasnya makin besar. Ya jadi kalau orang jualan hard disk ya, kapasitasnya makin besar ya ukurannya bisa makin besar ya. Kalau dia bisa bikin hard disk yang lebih kecil pakai teknologi yang lain, tapi kapasitasnya kecil, industri mainframe nggak mau. Kita ukurannya gede kok, komputernya segede lemari ya, nggak ada masalah ya dengan apa ukuran yang besar. Tapi maunya kita kapasitasnya makin besar gitu ya. Jadi pasar ini akan mendikte nih hard disk yang besar ini pokoknya meningkatkan kapasitas. Sementara hard disk yang lebih kecil ya, 8 inch drive, ini kapasitas kan lebih kecil. Tapi rupanya ada pasar baru yang muncul, pasar mini komputer bukan pasar mainframe. Pasar mini komputer desktop ini butuh hard disk yang lebih kecil gitu ya. Terus laku di sini. Nah, lama-lama industri mainframe mati karena orang pakai komputer kecil aja yang jauh lebih powerful, hard disknya kecil juga ya. Nah, lalu pasar yang di tengah ini mendominasi lagi, mendikte lagi hard disk, tapi ada hard disk lain yang pakai teknologi yang lain lebih kecil lagi, cuman dia masuknya ke industri laptop. Gitu ya. Jadi makin lama terus turun, eh, pasar aslinya nggak mengapresiasi ya ukurannya makin kecil, yang mengapresiasi justru pasar baru yang pakai device yang lain lebih kecil, nggak butuh kapasitas sangat besar gitu ya. Jadi lama-lama pabrik hard disk ini juga berganti-ganti terus tuh. Makin lama ukurannya makin kecil, tapi merek yang lama itu mati total karena terseret oleh industri incumbent-nya ini yang mendikte apa permintaan pasarnya maunya kapasitasnya gede, ukuran nggak penting gitu ya. Nah, jadi berbekal pengalaman ini ya dengan industri hard disk, Clayton Christensen itu membuat hipotesisnya. Dia bilang itu bukan berarti pabrik hard disk yang mati itu goblok ya teknologinya. Enggak, dia bisa. Even dia bisa bikin ya hard disk yang lebih kecil itu gitu ya kan dia dia memang raksasanya. Dia punya labnya juga gitu. Tapi kalau dia mau jual ke pasar, pasarnya nggak menginginkan. Padahal dia butuh keuntungan dari pasar yang lebih besar. Pasar yang lebih kecil ini nggak bisa buat dia. Karena dia butuh biaya operasi yang lebih besar. Jadi problemnya gitu tuh, buah si malakama. Ya. Dan Clayton Christensen ini bilang gini nih, di kutipannya ini dari bukunya ya, bahwa akar kegagalan perusahaan-perusahaan besar itu bukan manajemen yang buruk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nulis di atau katakanlah analisis-analisis postmortem terhadap Iridium itu ya, terhadap perusahaan Iridium bangkrut karena manajemen yang buruk ya, itu practically salah sih. Karena Clayton Christensen bilang justru perusahaan besar itu gagal karena manajemennya itu logis. Kalau manajer ya dipaksa suruh ngambil keputusan, suruh milih gitu ya, lebih baik ikut pasar disruptif ini ya, yang masih kecil, atau tetap ikut teknologi lama, pasarnya udah mapan, karena yang kita pertaruhkan adalah bisnis yang ukurannya lebih besar gitu ya. Dia akan secara logis pilih bisnis yang lebih besar. Teknologi ini bagus, tapi dia masih kayak mainan gitu ya. Alexander Graham Bell dimuntahkan sama Western Union gitu ya. Teknologi-teknologi lain yang startup
nggak dilirik sama perusahaan besar ya. Waktu zaman digital fotografi itu muncul, ya Kodak sama Fuji itu ya yang mendominasi apa fotografi analog itu bilang itu mah mainan. Ya fotografi digital itu buat amatiran. Kenapa? Karena zaman itu baru bisa 4 megapiksel, sekarang mah udah nggak masalah ya ukuran piksel itu ya. Tapi zaman itu 4 megapiksel. Rada pecah kalau digedein. Coba yang analog, nggak pecah-pecah, bagus ya. Jadi semua fotografer yang serius akan pakai analog, nggak akan pakai digital. Digital nggak bakal laku, gitu ya. Sehingga Kodak itu mengabaikan pasar itu, terutama karena manajer-manajernya logis, gitu loh kata Clayton Christensen. Ya, sehingga tentu ada masalah besar ya. Artinya kalau perusahaan besar mau masuk ke industri yang startup dengan teknologi yang masih baru tapi berpotensi disrupsi gitu ya, gimana caranya? Dan ini ada beberapa kasus lainnya yang dibicarakan di papernya saya, misalnya BlackBerry yang rontok juga ya, Friendster juga rontok. Ini sebelum zaman Facebook ini Friendster ya. Terus Gojek ngalahin ini ya industri taksi lama ya. Sebelum ada Gojek sama Grab, Bluebird itu raja jalanan di Jakarta. Sekarang Bluebird masih hidup sih, tapi Bluebird pakai apps juga. Jadi dia terpaksa ya pindah ya, beradaptasi dia. Dia pakai apps, terus dia berafiliasi juga dengan Gokar. Ya, jadi dengan cara demikian dia bertahan hidup. Jadi sekarang manggil Bluebird juga bisa lewat apps. Experience-nya mirip sama manggil Grab ya. Dan mungkin orang-orang yang terbiasa dengan apa reputasinya Bluebird bahwa sopirnya nggak ugal-ugalan, kehilangan barang di Bluebird bakal dikembalikan gitu ya kalau kita lapor dan sebagainya, eh, nggak pernah telat. Bluebird mungkin masih prefer Bluebird kali ya dengan reputasi zaman dulu. Grab mungkin banting-bantingan harga gitu ya. Tapi Bluebird itu tahun 2016 demo ke jalan semua sopirnya, mendesak Jokowi untuk nutup semua taksi online gitu ya karena teknologi disrupsi itu ya yang mengancam gitu ya. Tapi sekarang sih tampaknya beradaptasi dan ya cukup bersaing lah ya, masih hidup ya. Cuman banyak ya yang terus mati begitu ya. Jadi ini ada diskusi-diskusi sedikit ya. Nah, eh, kendaraan listrik masih tahun 2017 belum seperti sekarang, tapi udah ada diskusinya juga di sini gimana caranya mengatasi innovators dilemma. Universitas online. Ini paper sebelum pandemi. Zaman sekarang orang kalau belajar lewat Zoom ya udah biasa juga ya, walaupun semua orang juga mungkin memahami bahwa kalau ketemu darat diskusi itu lebih enak gitu ya. Tapi kuliah jarak jauh itu jadi bukan dominasi universitas terbuka saja lagi ya. Masalahnya adalah universitas online yang pertama ya itu eh, adalah Coursera ya. Sampai tahun 2017 itu masih merugi sih. Perlu dicek sih sekarang apakah udah untung ya. Karena Coursera itu dimulai oleh profesor-profesor di Stanford ya. Tadinya gratis. Terus tapi terkenal Coursera itu ini ya apa eh, siswa yang menyelesaikan sampai akhir itu dikit banget persentasenya. Ya, terus dia kalau mau beralih mulai ke berbayar gimana caranya? Itu semua orang maunya gratisan gitu ya. Oh, gue kuliah di Stanford tapi gue denger gratisan gitu ya. Sebenarnya kalau di Amerika sih kalau Bapak Ibu tinggal di Boston ya, mau nyelonong ke ruang kelas di MIT terus dengerin kuliah di situ nggak ada yang larang sih. Karena sebenarnya orang bayar kuliah itu kan untuk ujian dan untuk ijazah. Ilmu itu kan gratis ya. Dan MIT itu universitas pertama yang taruh kuliah-kuliahnya di internet, di YouTube ya. Bapak Ibu kalau nggak suka sama kuliah di UPH ya, pengen lihat versi MIT kayak gimana sih kuliah sinyal dan sistem. Sama juga gitu misalnya ya. Nah itu bisa lihat aja ya di YouTube ya. Masalahnya adalah yang ditakutkan orang kalau masuk MIT ujiannya luar biasa susah ya. Mau lulus itu udah belajar bermalam-malam tetap susah lulus gitu ya. Dan orang lulus dari MIT ya itu yang yang dibayar di ijazahnya gitu ya. Jadi jangan salah ya kalau kuliah terus bayarnya terkesan mahal ya. Itu bukan gampang tuh kuliahnya.
itu stres dan susah biasanya ya. Ke Harvard juga begitu, ke Stanford juga gitu, MIT juga gitu ya. Mudah-mudahan UPH juga gitu sih ya, pengalaman Bapak Ibu ya. Sehingga ilmunya yang Bapak Ibu dapat ya ilmu sungguhan ya, bukan ilmu main-main ya. Nah, mungkin saya bicarakan sedikit solusi yang ditawarkan oleh Clayton Christensen ya. Jadi buat Clayton Christensen, dunia startup itu bukan hopeless ya. Kalau mau incumbent company itu mau menang ya, yang dia perlu lakukan adalah membentuk eh, anak perusahaan supaya anak perusahaannya itu bisa independen dari induknya, memulai satu produk startup yang kecil tapi nggak dituntut mendapatkan keuntungan besar seperti induknya. Induknya ya udah jalan aja gitu ya dengan produk yang lama. Perusahaan startupnya bisa mulai dengan pasar yang kecil nggak apa-apa ya. Dan pasar kecil startup itu selalu unpredictable. Jadi ilmu-ilmu yang udah established ya, misalnya bikin blueprint buat bisnis itu kan selalu estimasi ukuran pasar dan keuntungan itu dari pasar yang udah ada. Kalau startup terus teknologi disruptif pasarnya belum ada, mau estimasi gimana? Nggak ada cara gitu ya. Dan kalau dia dituntut dari kecil udah harus keuntungan gede seperti perusahaan induknya, dia nggak bakal hidup perusahaannya ya. Jadi bikin perusahaan kecil, dilepas independen, jangan berusaha dikuasai ya, atau akuisisi ya perusahaan lain, tapi jangan didikte perusahaannya. Nanti dia bisa bertahan hidup gitu ya. Terus bahkan bisa jadi sukses dan jadi besar. Gitu ya solusinya Clayton Christensen itu seperti itu. Eh, apakah ada ya perusahaan yang berhasil mengatasi innovators dilemma? Konon ada ya. Steve Jobs itu waktu dia hidup ya, sekarang udah meninggal ya, waktu dia memulai Apple gitu ya, dia baca bukunya Clayton Christensen, Innovators Dilemma. Dan Steve Jobs termasuk salah satu eh, CEO yang nggak takut mengkanibal produknya dia sendiri. Jadi kalau dia ada produk teknologi yang disruptif, dia yang launching juga. Terserah produk lamanya mau kena kanibal, nggak apa-apa ya. Makanya waktu zaman dia hidup, Apple itu sangat inovatif ya. Setelah dia meninggal, zamannya Tim Cook dan lain sebagainya, Apple itu kayak jualan barang mewah doang. Inovasinya ya udah gitu-gitu aja lah ya. Perusahaan lain kayak Google atau apa mungkin lebih lebih inovatif gitu. Ya, tapi salah satu yang bikin Apple itu sangat inovatif adalah karena Steve Jobs-nya nggak takut mengkanibal produknya sendiri. Innovators Dilemma kan akar masalahnya adalah perusahaan besar tuh selalu takut mengkanibal dirinya sendiri. Ya, dan dia punya produk lain tuh banyak dan dia butuh income yang besar ya supaya nutup production cost-nya dia. Itu Innovators Dilemma datangnya dari situ. Makin besar perusahaannya, dilemanya makin besar juga. Sehingga selalu takut sama teknologi baru, disruptif, dan pasar startup yang kecil. Nah, sampai di situ materi kita. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Jadi berapa banyak dari Bapak Ibu yang menjagokan produk-produk apa pabrik mobil lama untuk memenangkan pertarungan EV? Eh, saya rasa itu nanti akan lebih banyak yang pemenang produk-produk baru, Pak. Karena memang di apa pabrikan mobil-mobil lama itu salah satu yang menjadi masalah mereka sekarang adalah ketika mereka berganti ke EV akan banyak supply supply chain mereka yang sudah mereka bangun selama ini di mana mereka punya pabrik spare part dan macam-macam. Misalnya engine aja terdiri dari ribuan spare part di situ akan berganti dengan motor dan baterai yang lebih sedikit partnya, maka industri pendukungnya tadi akan mati semua. Artinya sudah tidak bisa berproduksi lagi untuk mensuplai di bisnis baru. Makanya rata-rata perusahaan-perusahaan seperti Honda, Toyota ataupun Daihatsu itu mereka ataupun grup Astra lah kalau di Hmm. Indonesia itu mereka agak istilahnya kayak mengintip mengintip saja gitu. Cuman memang eh, dengan strategi tadi yang apa membuat subsidiary baru itu kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama orang UT ya.
United Tractor itu dealer alat berat. Kebetulan saya berkecimpung di dunia alat berat gitu. Hmm. eh Mereka mengarahnya akan lebih ke sana gitu. Jadi kayak membawa produk baru dari Cina dan itu pun truk Cina yang akan mereka bawa gitu. Tapi Hmm. bukan dijual atas nama eh, PT yang sudah established sekarang, tapi dengan anak perusahaan baru yang betul-betul baru didirikan gitu. Dan itu juga di bisnis yang lain seperti tempat saya bekerja itu juga sama. Jadi tempat saya bekerja itu grup mining. Ya, jadi kita punya grup mining mulai dari oil and gas sampai ke batu bara dan nikel. Kita punya kontraktor yang sudah established menggunakan diesel. Hmm. Nah, tapi per tahun lalu, akhir tahun lalu, eh, pemilik perusahaan membuat keputusan baru mendirikan anak perusahaan tempat saya bekerja sekarang, di mana kita fokus hanya mengoperasikan truk listrik gitu. Tapi tidak mau menggunakan yang brand yang sudah ada, istilahnya perusahaan yang sudah ada kita kemarin, tapi menggunakan perusahaan baru dengan fokus ke listrik saja dan harus mandiri memang gitu, seperti itu. Ya, jadi tampaknya solusinya Clayton Christensen tuh masuk akal ya. Dan innovators dilema terus-menerus kita amati ya di dalam real life bisnis begitu ya. Dan karena Pak Susanto udah nyebut Astra ya, mudah-mudahan orang-orang Astra denger gitu ya, tanpa harus baca bukunya Clayton Christensen ya. Terus kalau mereka berhasil mendirikan anak perusahaan yang menghandle juga apa disruptif teknologinya, makin banyak kompetitor sebenarnya secara umum user makin diuntungkan kan ya. Sehingga juga semua orang punya potensi ya meraih keuntungan ekonomi juga ya. Jangan sampai perusahaan Jepang mati semua gitu aja juga. Nanti karena kalau cuman ada perusahaan dari satu negara aja yang mendominasi, lama-lama konsumen nggak punya pilihan, terus konsumen juga yang kalah sih ujungnya gitu ya. Jadi demi ekonomi yang berkembang, mudah-mudahan orang-orang Astra dengar juga nih komentarnya Pak Susanto. Thank you Pak untuk komennya. Ya. Mungkin ini nanti kalau apa tanggal berapa ya? 7 sampai 11 lah kalau mungkin teman-teman mau melihat ya sampai hari Sabtu itu pokoknya. Kalau mau melihat truk-truk listrik di PRJ nanti Oh, akan oke. akan banyak itu di situ. Oh, oke, ini sekalian iklan ya. Thank you, Pak. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Pak Ihan izin bertanya Pak. Iya, Pak. Seperti yang Pak Ihan bilang, salah satu taktiknya kan biasanya untuk mengatasi innovators dilema itu dengan cara akuisisi anak-anak perusahaan yang lebih kecil, atau mungkin juga yang lagi tren biasanya kan ada merger lah. Nah, misalnya kayak Goto gitu, Tokopedia sama Gojek dia saling merger buat pangsa pasar yang lebih besar atau profit yang lebih gede. Nah, kalau menurut Pak Yan sendiri, apakah strategi yang seperti itu terbilang efektif atau justru itu bisa bisa berdampak negatif ke depannya gitu Pak? Iya, itu selalu bisa ada risiko dan peluang ya. Misalnya WhatsApp kan diakuisisi ya sama Facebook begitu ya. Karena si Zuckerberg itu memperhatikan ya jumlah subscriber yang meningkat ketika zaman keemasan Facebook itu dia amati juga munculnya di WhatsApp gitu. Apakah keputusannya benar? Tampaknya WhatsApp sih sekarang jadi pemain nomor satu ya. Mungkin pemain kalau kita amati ya pemain nomor duanya adalah WeChat. Tapi WeChat itu karena di China semua yang lain kan disensor ya, di ban. Cuma WeChat yang boleh ya. Dan populasi dia besar ya. Pemain nomor tiga mungkin Facebook Chat katanya. Beberapa statistik bilang. Tapi pemain nomor empat, which is mungkin pesaing utama dari WhatsApp adalah Telegram. Tapi Telegram CEO-nya baru ditangkap di Perancis ya. Karena apa? Disinyalir Telegram itu jadi banyak aktivitas kriminal yang lewat sana gitu ya. Sehingga sebenarnya pemain dominan tetap WhatsApp sih. Jadi akuisisinya itu berhasil tuh. Nah, masalahnya di dalam apa gerakan mengakuisisi perusahaan itu ya
kalau perusahaan induknya cenderung mau mendikte juga ya, biasanya jadi bisa gagal ya, karena perusahaan kecil kan nggak bisa ya. Dia harus punya fleksibilitas itu ya untuk merambah pasar yang baru, unpredictability, flexibility dan lain sebagainya. Padahal kan perusahaan induknya udah established, udah punya sistem dan seterusnya. Kalau dia cenderung mendikte perusahaan kecilnya biasanya gagal ya. Jadi sangat tergantung juga waktu akuisisi itu gaya mainnya kayak apa. Kalau gaya mainnya nggak tepat bisa bisa gagal. Ya, kalau gaya mainnya tepat ya udah dikasih independensi dan lain sebagainya, merambah pasar startup itu basically juga sulit sih. Bisa aja tetap gagal. Ya, tapi ada terus yang ternyata berhasil, terus ternyata jadi mendominasi pasar juga bisa ada gitu ya. Karena kalau nggak begitu, yang incumbent itu akan kena innovators dilemma. Terus apakah dia secara internal bisa ngalahin dilemanya? Kebanyakan perusahaan terbukti enggak kan? Karena Clayton Christensen mengamati ya fenomena yang semacam itu gitu. Ya pilihan lainnya bikin anak perusahaan, spin off atau akuisisi atau merger tapi jangan didikte. Jadi itu sih pilihan-pilihannya memang. Dan tampaknya wisdom semacam itu sih di industri juga udah diketahui juga lah. Walaupun mungkin orang yang baca teorinya Clayton Christensen secara serius mungkin nggak banyak, tapi wisdom semacam itu ada lah ya. Makanya kita amati juga di perusahaan Pak Susanto kan gitu juga ya tekniknya gitu ya. Jadi itu udah cukup menjadi semacam wisdom yang umum sih. Ya. Nah, tapi Clayton Christensen itu menolong kita ya menghindari klise ya. Klisenya kita adalah oh perusahaan besar kuno nggak paham teknologi makanya nggak bisa. Bukan itu masalahnya ya. Atau perusahaan besar nggak kreatif ya makanya kalah sama perusahaan kecil. Bukan itu juga masalahnya. Masalahnya innovators dilema gitu. Sehingga kalau kita melihat masalahnya itu tepat, kemungkinan untuk kita bisa menang di dalam pertarungan itu lebih besar ya daripada kita miss ya. Kita pikir masalahnya di tempat lain, tapi masalah sebenarnya nggak pernah kita address betulan. Terus begitu ngambil keputusan, kena innovators dilema terus-menerus. Akhirnya gagal perusahaannya. Terus karena teknologi jalan terus dan industri itu shifting, akhirnya mati. Ya, dan mati tanpa tahu sebabnya kenapa kita mati ya padahal kita besar gitu misalnya ya. Itu innovators dilema tuh separah itu sih kalau terjadi gitu. Hmm. Oke, mudah-mudahan menginspirasi ya. Kalau Bapak Ibu pingin baca lebih lanjut silakan nubruk Clayton Christensen atau lihat video-videonya, bisa baca paper saya itu dengan lebih detail lagi ya. Mungkin ada apa diskusi-diskusi yang udah kadaluarsa dari beberapa tahun yang lalu karena udah ada pembuktian-pembuktian yang lebih sahih ya. Tapi mungkin juga masih ada kasus-kasus kayak online university apa benar jadi laku zaman sekarang gitu ya. Atau sebenarnya tetap aja ya universitas yang sungguhan itu yang onsite yang lebih menjual dan seterusnya itu mungkin akan terus jadi perdebatan. Bapak Ibu bisa amati juga di pasar yang sesungguhnya sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini. Bapak Ibu, silakan melakukan chatting lagi. Mudah-mudahan apa ChatGPT-nya interesting ya untuk Bapak Ibu gauli. Terus siapa tahu ada klaim-klaim debat yang bisa kita pilih untuk perdebatan. Thank you perhatiannya Bapak Ibu. Selamat istirahat, selamat malam.